Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sebelum memulai belajar, mari sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua sekeluarga tetap diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa bisa diakhiri. Selanjutnya teman-teman sekalian, mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini masih diberikan nikmat yang luar biasa berupa kesehatan, nikmat berupa kelonggaran waktu, kesempatan, dan juga nikmat yang lainnya. Jadi nikmat-nikmat itu yang seringkali terlupa. Kita selalu mengidentikan nikmat itu dengan sebuah pemberian dalam bentuk benda, baik itu uang maupun harta yang lain. Padahal ada sebuah nikmat yang nilainya itu jauh di atas itu semua. Nikmat keakraban, nikmat silaturahim, nah itu semua adalah nikmat yang tidak bisa dinilai harganya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai strategi penyusunan anggaran. Nah, bagaimana sih kita melakukan penyusunan anggaran tersebut? Nah, ini saya bagi menjadi beberapa garis besar ya. Jadi garis besar tentang yang pertama ada pengertian penganggaran, kemudian ada perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Jadi dalam setiap organisasi, ya organisasi itu macam-macam ya, ada rumah sakit, perusahaan, bahkan pedagang keliling itu juga punya organisasi. Supir angkot itu juga punya organisasi. Nah, kalau ini kita terapkan, insya Allah kewirausahaan di negara kita akan maju. Seringkali orang-orang di negara kita itu dalam melakukan wirausaha itu berbasis pengalaman, berbasis lillahi ta'ala, ya betul memang kita harus lillahi ta'ala, tapi tetap manajemen itu harus kita lakukan pada setiap bidang. Mulai dari fasilitasnya kita manage, keuangannya kita manage, tenaganya kita manage, waktu, anggaran, nah itu semuanya harus kita manajemen. Nah, itulah yang membuat seringkali sebuah wirausaha di negara kita itu dulu ada, terkenal, tiba-tiba hilang. Nah, itu kan sering terjadi. Ya, ambil contoh mungkin kalau di negara kita itu yang pernah tahu itu kayak warung makan. Nah, itu pernah ada di Malang ya, katanya terkenal, sekarang hilang, nggak ada. Apalagi begitu, terus-menerus seperti itu, ganti dengan yang baru, ganti dengan yang baru. Itu karena manajerialnya kurang bagus, begitu. Nah, manajerial termasuk yang sekarang kita bahas ini adalah terkait dalam bidang anggaran. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk dalam definisi terlebih dahulu, tapi sebelum itu kita semua harus memahami dulu bahwa setiap kali kita melakukan sebuah kegiatan, aktivitas, organisasi, terutama wirausaha,
pasti kita akan menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan atau penganggaran. Nah, disinilah fungsi manajemen itu, manajemen anggaran ya, yaitu kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian agar wirausaha kita atau organisasi kita itu bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sehingga perencanaan dan pengendalian keuangan ini sangat penting karena bisa mengawal atau membawa organisasi atau wirausaha kita ini menjadi lebih baik. Nah, kita masuk dalam definisi ya. Definisi di situ sudah saya tuliskan bahwa penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting itu adalah sebuah proses penyusunan rencana keuangan organisasi atau wirausaha ya, yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Satuan moneter itu satuan uang, nilai uang. Ya, nah sama di kampus kita itu juga prodi itu pasti melakukan anggaran, membuat anggaran. Selama 1 tahun ini apa saja. Nah, dan penganggaran itu merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi, yang secara umum itu meliputi perencanaan strategi, penyusunan program, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Jadi strategi misalkan kalau kampus ya, melakukan promosi prodi. Nah, program apa saja? Oh, kunjungan ke sekolah, kapan waktunya, personilnya, terakhir berapa biayanya, penyusunan anggarannya, budgetingnya berapa, begitu. Nah, jadi tidak lepas dari penyusunan anggaran. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa tahapan ini, ya. Oke, oh maaf ini masih kurang tepat, saya benarkan dulu sebentar. Ini kok sama ya? Oke, jadi sesuai dengan di atas tadi ya. Jadi perencanaan strategi, ini perencanaan jangka panjang ini, ya, masuk dalam perencanaan jangka panjang. Kemudian yang tahap berikutnya adalah penyusunan program, ini perencanaan jangka menengah. Terus kemudian yang ketiga terakhir adalah penyusunan anggaran, ini perencanaan jangka pendek. Oke. Nah, sekarang kita coba uraikan satu persatu. Nah, yang pertama, perencanaan jangka panjang atau strategic planning, ya. Nah, perencanaan jangka panjang itu atau long term planning ya, itu termasuk jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 25 tahun. Jadi dalam membuat sebuah wirausaha, kita harus punya pandangan bukan hanya 1 tahun ke depan, bukan hanya 5 tahun. Bahkan kita harus bisa memberikan pandangan atau rencana jangka panjang itu sampai 25 tahun. Nah, makanya teman-teman sekalian kalau melihat ya, negara-negara maju, merek-merek terkenal itu berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun lah. Contoh sepeda motor merek Honda. Itu kan yang membuat dulu beliau ya sang penemu bernama Soichiro Honda. Nah, itu membuat sebuah gagasan tentang sebuah kendaraan ya yang dikasih merek dengan nama beliau karena penemunya. Itu kan dari tahun lama itu sampai sekarang mungkin sudah ada hampir 100 tahun mungkin ya. Kemudian ada lagi yang kedua, mungkin teman-teman pernah tahu ya yang punya mobil, itu ada namanya ban mobil dengan merek Goodyear. Itu
Penemunya adalah Charles Goodyear. Beliau sempat dipenjara sampai pernah mengalami gangguan jiwa. Nah, beliau dalam penjara itu berpikir, bagaimana saya bisa membuat roda? Dulu roda itu kan dari kayu ya. Kalau zaman dulu itu, gerobak apa itu kan roda itu terbuat dari kayu yang dipotong melingkar. Nah, itu. Nah, akhirnya beliau berpikir kalau dari kayu terlalu berat. Nah, seperti itu. Terus nggak nyaman, nggak elastis. Nah, akhirnya beliau berpikir bagaimana saya bisa membuat karet itu jadi ban, tapi kalau kena panas nggak meleleh. Karena karet itu sebenarnya kalau kena panas dia meleleh. Nah, terciptalah ban tersebut. Terus ditiru dengan merek yang lain sekarang. Nah, ini kalau Goodyear ini tidak membuat rencana jangka panjang, maka dia akan tergilas. Tergilas oleh merek-merek baru yang meniru. Tidak bisa kita pungkiri, teman-teman. Di dunia ini tipe itu hanya ada satu, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Sudah cuma itu aja. Lah handphone terbaru Pak, ini juga dari mengamati, meniru, dan memodifikasi. Begitu. Ya. Nah, perencanaan jangka panjang dalam waktu 25 tahun itu termasuk juga apa? Nah, itu merencanakan organisasi atau wirausaha ini mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana. Nah, begitu. Jadi supaya apa namanya, supaya ada pandangan sebenarnya arahnya kemana sih ini. Nah, di dalam rencana jangka panjang ini ada beberapa istilah ya teman-teman ya. Jadi kalau rencana di sebuah perusahaan, rencana jangka panjang itu sering disebut dengan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP, RPJP, rencana jangka panjang perusahaan, ya. Nah, kalau di pemerintahan itu rencana rencana pembangunan jangka panjang itu kalau di pemerintahan Indonesia. Atau istilahnya dulu adalah garis-garis besar haluan negara, GBHN itu. Nah, pada umumnya teman-teman sekalian ya, untuk menetapkan, atau membuat rencana jangka panjang itu, seringkali kita harus melakukan strategi dengan menggunakan SWOT analysis. SWOT analysis itu strength, weakness, opportunities, and threat. Strength itu kekuatan dari dalam internal. Ambil contoh di rumah sakit ini, kekuatan internalnya apa? Oh, bernuansa Islami misalkan. Boleh, enggak apa-apa. Kemudian strength-nya lagi itu adalah perawatnya rata-rata S1, 90% S1 misalnya, nurse, enggak apa-apa. Nah, ini untuk teman-teman yang AMD, mau enggak mau yang D3, nanti harus lanjut ke nurse. Karena lambat laun rumah sakit itu, pasti ingin karyawannya atau perawat-perawatnya itu level pendidikannya itu tidak hanya sampai di D3 saja. Nah, makanya teman-teman harus sekarang juga punya rencana jangka panjang ya, jangka panjang untuk bisa melanjutkan, gitu, ya. Suatu saat nanti insya Allah semua perawat di desa ini mungkin ya ini pandangannya, pandangan saya, bisa jadi D3 itu dihilangkan, bisa jadi, ya. Nah, begitu. Oke, kemudian, apa namanya, dalam perencanaan strategis itu, apa namanya, seperti kita lihat di sini, perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang itu kita juga termasuk menentukan visi, misi, filosofi, kebijakan atau policy, goal atau tujuan, objektif dan strategi. Ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama visi dan misi. Ini saya rasa teman-teman sudah paham ya. Terutama yang ikut di organisasi BEM ya, itu pasti insya Allah sudah paham. Visi itu merupakan ya, kalau secara definisi itu gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi. Jadi visi itu biasanya berupa satu kalimat.
panjang, yang itu mencakup gambaran masa depan sebuah wirausaha atau organisasi ini ke depannya mau seperti apa. Nah, kemudian kalau misi itu pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja sehingga misi harus ditetapkan dengan tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Jadi misi itu adalah pecahan dari apa namanya, visi. Jadi visi itu di-breakdown bahasanya ya. Di-breakdown itu dipoin-poinkan menjadi beberapa ya, itu yang disebut sebagai misi ya. Nah, oke. Mungkin saya kasih sebuah contoh ya. Jadi misi mungkin rumah sakit apa ini, UMM mungkin ya. Coba ada apa enggak? Oke. Nah, oke. Nah, ini ada ternyata. Mungkin teman-teman bisa searching ya atau lihat di Google. Bahwa kalau visi, ini contoh ya, contoh, tadi kan definisi, sekarang contohnya. Visi dari rumah sakit UMM itu adalah menjadi rumah sakit pilihan masyarakat dengan keunggulan dalam pelayanan kesehatan komprehensif, bermutu tinggi, aman, dan efektif. Jadi ini ingin menjadi sebuah rumah sakit yang dipilih oleh masyarakat. Mungkin pilihan utama begitu. Pilihan utama sehingga masyarakat kalau sakit apa mikirnya ke RSUMM, itu targetnya. Kemudian misinya untuk bisa membuat rumah sakit UMM atau visi tadi, mewujudkan visi tadi itu, yaitu dipilih masyarakat, unggul, kemudian komprehensif, bermutu tinggi, aman, dan efektif, maka misinya dibagi menjadi 5. Visi itu di-breakdown menjadi 5 misi tadi. Yang pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara utuh, terpadu, dan bermutu, serta meminimalisasi kejadian infeksi. Berarti ini masuk dalam yang komprehensif dan aman ini. Nah, kemudian menyelenggarakan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berarti mengharapkan di internal RSUMM itu karyawannya, perawatnya, dokternya, dan lain sebagai tenaga kesehatan itu bisa meningkatkan kemampuannya. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang bagus, komprehensif, dan akhirnya dipilih oleh masyarakat. Nah ini pecahannya. Yang ketiga, misi dari rumah sakit UMM itu adalah penguasaan ilmu dan teknologi serta pengembangan layanan unggulan. Nah, ini juga masuk dalam pelayanan supaya dipilih oleh masyarakat, begitu. Kemudian yang keempat, yaitu memperhatikan dan merespon keluhan atau kritik dan hak pasien beserta keluarga, contohnya. Ya, yang kelima terakhir, menjadi tempat pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, begitu. Nah, ya. Itu salah satu contoh dari misi rumah sakit UMM, ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada namanya falsafah. Falsafah itu dalam bentuk slogan atau jargon atau mungkin moto ya, agak mirip dengan moto. Kalau secara definisi, falsafah itu adalah nilai-nilai etis yang ditanamkan, nilai etis yang ditanamkan apa ini? Nilai etis yang ditanamkan di organisasi untuk membentuk perilaku pegawai dan organisasi dan membentuk budaya organisasi yang sering diwujudkan dalam bentuk slogan atau jargon. Nah, jargon itu kan apa namanya? Moto itu kan ya. Kayak moto itu. Nah, coba kita lihat sekarang motonya rumah sakit UMM. Ini contohnya moto rumah sakit UMM itu layananku pengabdianku. Nah, kalau yang di slide ini contoh rumah sakit lain ini. Falsafahnya adalah menyelamatkan, menyembuhkan, dan memberi kepuasan pada pasien merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ini. Ini rumah sakit Islam ini kayaknya ya. Nah, ini termasuk falsafah. Nah, misal juga teman-teman membuat wirausaha dalam membuat sebuah makanan misalnya, makanan sehat anti diabetes misalkan. Punya moto, ya, motonya simpel misalkan. Kenyang dan menyehatkan. Nah, misalkan begitu juga boleh. Itu salah satu moto.
Nah, oke. Nah, kita lanjut. Nah, kebijakan dan tujuan. Kebijakan atau policy itu adalah pedoman untuk melaksanakan falsafah organisasi. Nah, kebijakan itu ditetapkan dengan mendasarkan pada falsafah yang sudah ditetapkan. Jadi mulai dari visi, misi, falsafah sampai kebijakan dan tujuan itu semuanya tidak lepas dari atau saling berhubungan begitu maksudnya. Visi, misi, falsafah itu semua ada keterkaitannya begitu ya. Nah, nah oleh karena itu teman-teman, dari sisi kebijakan, tidak semua organisasi bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai etis yang terkandung dalam falsafah atau slogan. Sehingga perlu kebijakan tertentu untuk memberikan garis-garis atau batas yang tidak boleh dilanggar oleh setiap anggota organisasi atau rumah sakit atau wirausaha. Dengan demikian, kebijakan ini sering diwujudkan dalam aturan-aturan formal yang mempunyai kekuatan mengikat bagi semua anggota organisasi, rumah sakit maupun wirausaha. Jadi contoh misalkan contoh ini ya kebijakan. Hari Senin seragamnya apa? Itu ada SK-nya. SK, surat keputusan dari pimpinannya. Nah, jadi untuk mewujudkan visi, misi, falsafah itu perlu kebijakan supaya jelas. Ini harus ngapain. Jadi kebijakan itu lebih ke teknis lagi. Begitu ya. Nah, sedangkan tujuan ya, tujuan itu kan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai. Nah, ini waktunya pendek dalam 5 tahun misalkan. Nah, misalkan tujuan tujuan 5 tahun ini adalah go internasional misalkan. Atau kalau enggak go internasional atau tujuannya bisa membuat apa namanya pelayanan atau salah satu apa namanya terapi itu sampai pasien dari luar negeri itu tertarik untuk berobat kepada rumah sakit tersebut misalkan. Nah, kalau wirausaha makanan misalkan target dalam 5 tahun bisa mencapai penjualan misalkan 100 porsi per hari misalkan. Setelah 5 tahun mulai dari tahun kelima misalkan itu mencapai minimal 100 porsi per hari misalnya. Misal ya. Begitu. Itu dari tujuan ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut dulu ke sasaran dan strategi. Sasaran dan strategi. Oke. Sasaran atau goals. Goals itu bahasa Inggrisnya ya. Merupakan tujuan organisasi yang dinyatakan secara lebih eksplisit. Eksplisit itu tertulis, terlihat. Nah, dan juga diikuti ukuran waktu, kemudian ada juga penjelasan bagaimana mengukur ketercapaian. Nah, jadi lebih teknis lagi, sifatnya ini lebih berwujud begitu teman-teman. Lebih berwujud ya. Maka sasaran ini lebih mudah diukur daripada tujuan. Nah, sasaran umumnya ini dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dengan jangka waktu pencapaian lebih pendek, misal 1 tahun. Contoh ya, untuk mencapai 100 porsi per hari minimal di tahun kelima, ya selama 5 tahun itu, di tahun kelima itu. Maka 1 tahun ini apa sasarannya? Oke, tahun ini misalkan kita promo melalui apa? Atau awal mula buka ya tahun pertama itu misalkan diskon, ngasih diskon. Rata-rata teman-teman sekalian kalau melihat ya, kalau teman-teman bayangkan, itu perusahaan-perusahaan atau, apa, wirausaha-wirausaha itu pasti berani rugi di depan, berani rugi. Tahun pertama mungkin berani rugi, tahun kedua untung sedikit. Nah, makanya seringkali kan open pertama itu banyak diskon, kadang makan gratis berapa porsi, kadang dalam 1 tahun selama tahun itu makan gratis tiap hari apa misalkan begitu, atau beli satu gratis satu atau bagaimana. Nah itu semua adalah sasaran ya. Nah ngukurnya gampang loh ngukurnya. Kalau dalam bentuk makanan atau minuman ya ada kuantitatifnya.
Oh hari ini segini, hari ini segini, segini gitu kan ya, kan ada angkanya. Oh terjual berapa? 30, 50, 60. Oh hari keempat kok turun. Kenapa ini? Oh ternyata ada beberapa rasa. Nah ini kan mulai toh. Mulai kan setiap wirausaha itu kan dia membaca. Paling bagus itu bisa membaca konsumen. Yang paling laris kok rasa iki yo. Nah, yang paling laku kok rasa ini ya. Maka bisa jadi rasa itu diperbanyak, yang lain mulai diturunkan. Karena oh ternyata rasa ini nggak ada yang berminat. Nah, misalkan begitu. Seperti itu. Itu mungkin jenis minuman yang punya banyak rasa gitu kan. Kalau makanan juga begitu. Nah, sama. Oh, ini ternyata nggak awet 3 hari. Ternyata ini awet. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada pembelajaran dalam setiap tindakan atau action ya. Makanya kalau dalam wirausaha, Bob Sadino, mungkin nanti kalau ada topik ya, mungkin topik saya berikutnya adalah tentang tokoh-tokoh atau motivasi dalam berwirausaha itu, Bob Sadino itu punya penjelasan bahwa yang suka berwirausaha itu adalah orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh itu nggak terlalu banyak mikir, cukup dilakukan, nah dipikir sambil jalan. Nah, sehingga wirausahanya itu sudah ada duluan. Sedangkan orang pinter itu terlalu banyak berpikir, terlalu banyak ngitung, sehingga wirausahanya nggak jalan-jalan. Nah itu beliau pernah menyampaikan dalam quotes ya, kata-kata mutiara beliau itu seperti itu. Ya, beliau tipe orang yang santai gitu kan. Nah, kalau ditanya, Pak Bob ini saya gimana mau melakukan urusan, ya sudah lakukan aja, pasti begitu jawabannya. Nah, sehingga dalam proses melakukan atau proses berwirausaha atau berorganisasi itu pasti ada proses pembelajaran. Sama kok teman-teman misalkan organisasi membuat sebuah acara pasti mengevaluasi kan. Anu ternyata acara model gini itu ya kemarin ada kelemahan, ada kekurangannya di sini.